Selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Bersama aku Vina Silmi, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum ICCN, Indonesia Creative Cities Network, bernama Kang Vicky Satari. Yang mana beliau adalah mentor aku dari lama dan kayak udah kenal aku dari kecil gitu. Halo Kang, apa kabar? Baik Vin, dibilangin dari kecil kayaknya kita berasa tua banget. Emang udah tua Iya. sih. Enggak sih, kita Enggak masih ya? muda Kita, ya. At kita least sebagai komunitas menolak tua sebetulnya. spiritnya masih terus Spiritnya muda. harus muda. Oke. Kang Vicky ini lahir di Bandung dan besar di Bandung. Sekolah di mana aja Kang? Ya, saya mah Bandung pisan. Jadi dari mulai kuliah sampai dengan, dari mulai lahir sampai dengan kuliah itu nggak pernah kemana-mana Vin. Oh. Jadi kalaupun pergi itu kalau nggak liburan pernah ada short course di luar, tapi sisanya sih Bandung. Kuliah di Unpad, Fakultas Ekonomi Bisnis S1 S2 ya, manajemen. Kemudian SMA di Bandung di Cihampelas, SMA 2 Negeri 2 Bandung, SD SMP BPI. Nah, pernah sih sekolah di Jakarta ya waktu itu ngambil diploma Audio Engineer and Music Business sebetulnya. Tapi nggak lama. Sisanya Bandung. Orang Bandung ya. Penasaran sih, cita-cita Kang Vicky sejak kecil apa nih? Cita-cita awal-awal kayaknya seperti kebanyakan anak-anak lah. Ya kalau nggak jadi tentara karena bapak kan TNI, tentara. Pengen jadi pilot karena bapak juga di industri pesawat terbang dan TNI. Tapi abis SMP sebetulnya udah mulai mendapatkan sensasi dapat duit sendiri ketika mulai berjualan. SD SMP itu udah pernah punya pengalaman itu. Jadi kemudian akhirnya itu yang membekas ya. Dan beneran dari kuliah tuh emang udah punya bisnis yang lebih established gitu. Sampai seterusnya sebenarnya akhirnya jadi pengusaha. Oke. Waktu kecil dan beranjak dewasa ya, sebenarnya lebih ke bisnis aja gitu. Oke. Nanti kita bakal bahas tentang bisnisnya Kang Vicky juga after this ya. Karena masih ada pertanyaan lagi nih yang aku penasaran sebelum itu. Tadi Kang Vicky sempat mention kalau ayah bekerja di TNI AU dan setahu Vina, ibu Kang Vicky itu sebagai dosen. Gimana sih cara mereka ngedidik Kang Vicky rasanya gitu? Ya karena bapak ini dari TNI pasti disiplin, keras. Apalagi bapak kan ya sebagai takdir punya nama tuh bagus dari Serang, dari Banten. Jadi udah double tuh, pasti keras, disiplin dan strict betul. Kalau ibu kebetulan orang Sunda banget, dari Bandung ya, di Jalan Pasundan, jadi memang asli Bandung itu lebih, dan guru juga lebih ngomong gitu. Ibu tuh kebalikannya, lebih baik banget, terus lama nggak pernah seumur hidup saya sampai sebesar ini nih, nggak pernah marah sekalipun. Mau kita sebandel apapun gitu. Jadi ini kontradiktif ya. Jadi kalau ya, di perjalanan tuh ada fase-fase kita beradaptasi gitu. Jadi istilahnya kita nyari perlindungan tuh kalau bapak marah tuh ke ibu gitu. Akhirnya cuman nggak belajar juga. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, salah, ada yang belain ini. Tapi di satu titik sebenarnya ketika kita sadar ada kombinasi ini, dan itu kayaknya emang perlu ketemu masalah besar. Akhirnya ini yang mewarnain sih. Jadi saya mungkin beberapa teman kerja khususnya tahu lah. Saya itu emang ya udah. Jadi bapak tuh dulu kalau mau ngobrol aja tuh harus persiapan. Ntar dulu apa nih? Maksudnya kalau cerita tuh harus lengkap. SPOK-nya. Jadi nggak boleh nggak lengkap gitu. Dulu nge-text SMS dulu awal-awal. Itu dikomentarin kalau misalnya nggak EYD. Habis titik spasi. Jadi itu tuh kebawa sampai sekarang gitu. Jadi harus perfect gitu. Jadi itu yang bawa saya. Jadi pembelajaran disiplinnya itu bagusnya kita ambil lah ya. Ibu tuh ya udah. Itu mungkin kalau dari ibu mungkin kerja saya di komunitas sih. Yang lebih apa ya, ngerangkul bareng-bareng. Itu sih. Panjangan.
Nggak apa-apa yang namanya juga podcast. Ada nggak ilmu atau pesan yang paling diingat dari kedua orang tua Kang Vicky yang kebayang-bayang terus sampai sekarang? Eh, Hidup mah sebentar, pokoknya jangan pernah berlaku curang, karena rezeki mah ada yang sudah atur. Jadi rasanya itu sih yang selalu bilang bahwa punya musuh satu itu terlalu banyak, itu bapak banget. Punya temen tuh 1000 tuh kurang. Jadi makanya bapak tuh sebenarnya memang di organisasi juga aktif. Dan ya dia dikenal disiplin, dia harus punya nilai iya gitu, tapi harus jaga nama baik dengan punya kredibilitas itu harus dijaga. Itu nilai-nilai yang selalu ada dalam setiap scene saya, seingat saya dengan bapak saya. Dalam juga ya. Dalam. Challenge terberat yang pernah Kang Vicky alami so far hingga saat ini tuh apa, dan waktu itu gimana cara nyelesainnya, bisa melalui challenge tersebut? Challenge saya pertama mungkin ketika mau menikahi istri saya. Istri saya 3 bersaudara, 2 perempuan, kakaknya, paling bungsu dia, belum nikah. Saya tuh menguji komitmen. Kebetulan calon mertua pada saat itu dokter, jadi datang pernah bawa bapak sama ibu, cuek aja datang, ikut datang ke rumah calon mertua, terus kemudian ya dengan baik-baik ditolak. Terus kemudian saya datang lagi ke tempat prakteknya, tapi daftar sebagai pasien. Jadi daftar sebagai pasien, terus kemudian pas masuk itu kamu lagi gitu kan. Terus gimana om? Enggak. Terus datang lagi 2 hari kemudian. Terus sampai akhirnya bisa juga kejadian, diizinkan juga. Jadi mungkin ini gelo badannya gitu kalau bahasa Sundanya. Itu salah satu yang nggak pernah lupa sih. Tapi ya itu kan menguji ya. Ya selain yang tentunya banyak lah kalau kejadian. Persisten banget ya itu. Iya, nguji komitmen. Iya sih benar. Aduh luar biasa. Oke, aku baru tahu itu dan kayak masih amazing. Dan kayaknya juga baru cerita di umum ya. Ini kayaknya juga banyak orang yang kalau teman-teman oh iya gitu ya ceritanya, kecuali keluarga ya. Oke. Tapi khusus lah. Buat ini podcastnya Vina. Oke. Makasih Kang Umis nih. Oke. Kalau misalkan orang lihat Instagramnya Kang Vicky di bio Instagramnya itu ada tulisan kayak build #fixbdg #fixid, itu artinya apa sih Kang? Ini pertanyaannya ini banget ya. Menarik, belum pernah ada yang nanya juga. Jadi kalau sesungguhnya build itu spirit ya. Kalau saya sih selalu ngerasa ingin ngebangun aja kan. Kalau fix itu kan memperbaiki. Jadi 2 nilai yang salah satunya, kalau 2 tapi salah satunya. Salah 2-nya ini yang menurut saya menjadi pegangan. Dimanapun saya harus membangun. Dari yang belum ada menjadi ada, membangun yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Fix kan memperbaiki. Jadi itu sebenarnya substansi. Tapi build itu sebenarnya singkatan. Build itu Bandung Urban Innovation Labs and Development. Nah, ini juga baru reveal sekarang juga nih di podcast nih. Jadi saya pernah punya mimpi ngebangun Bandung dengan laboratorium yang sebetulnya demokrasi pendekatannya. Artinya di Bandung itu banyak sekali studio kreatif, komunitas kreatifnya, kreatif hubnya, banyak lah ruang-ruang kreatif. Yang sebenarnya kita nggak perlu bikin baru lagi, kita sinergikan jadi laboratorium besar, jadi kapal induknya Laboratorium Kreatif Bandung, salah satunya itu. Kalau fix sebetulnya dulu saya pernah punya cita-cita jadi calon wali kota. Nah kita punya tagline-nya Fix BDG. Fix, kenapa fix? Fix itu sebetulnya kalau lihat logotype-nya Vin, itu ditulisnya pakai FIX sebetulnya, IX 19. Jadi 1X ya. Jadi 9 sebenarnya. Jadi singkatan itu Vicky Satari dengan 9 ide untuk Bandung. Tapi secara besar juga kan fix Bandung, memperbaiki Bandung, membuat lebih baik. Fix itu
jadi confirm juga kan, Iya. firm, fix lah pokoknya Hmm. gitu kan Hmm. bahasanya. Ini fix gitu untuk menetapkan, meneguhkan hati komitmen juga. Mas Nah. ingat nggak Kang yang 9 tadi top 3-nya apa? Top 3-nya yang pasti ya ini related ya dengan apa yang kita selalu kerjakan. Isunya sebenarnya 9 hal-hal yang besar lah, bicara tentang bagaimana Bandung memperbaiki dari sisi ekonomi, angle-nya apa, dari sisi kreativitasnya, kemudian dari sisi lingkungannya, dari sisi sosialnya. Sebetulnya 9 isu besar, tapi memang dengan ada beberapa solusinya. Kenapa ada ID sekarang? Karena ya kita juga ingin naik kelas ya, bukan hanya UMKM ya, yang naik kelas. Kita juga harus punya cita-cita yang naik kelas setelah Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi ada ID-nya gitu. Luar biasa. Tuh. Nanti pasti ada efek-efek. Gitu nggak? Ada nggak di podcast? Ada nggak? Terus Tolong ya keluar video gitu. Ada editor. nanti ya, tolong ya. Ya, nanti ada kayak gitu ya. Ada efek-efeknya. Apalagi kalau kita udah ngomongin Indonesia udah kayak oke, visi Indonesia gitu kayak oke. Kita ini Tolong. supporter ini kurang lebih peserta ada tuh banyak sekali. Kalau misalnya pemirsa tahu di sini ada sekitar 200.000 ya, semuanya ada hybrid gitu, nggak semuanya di sini tapi banyak sekali yang nonton. Oke, sebelum saya menguasai jadi host. Jadi ketika. Oke. Jadi sekarang ini Kang Vicky sebagai Ketua Umum ICCN dan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, lalu Komisaris Angkasa Pura II, serta jadi dosen juga nih. Ini kayak menjalani hidup quadruple helix. Itu gimana Kang rasanya? Iya sih, ternyata banyak. Rasanya memang, jadi gini Vin, di awal itu ini kan nggak sengaja juga. Dulu berkomunitas ya karena bisnis awal saya kan community base gitu. Dulu clothing ya awalnya dari komunitas juga, komunitas ngeband, komunitas teman-teman skateboard gitu ya. Pokoknya teman-teman yang di street art and street inilah culture gitu ya, subculture di Bandung gitu. Terus kan bisnis. Jadi akhirnya gabung tuh, ya udah biasa berkomunitas, biasa main juga, berbisnis juga. Terus di tengah jalan sekolah karena mungkin sebenarnya Bapak selain TNI AU dan di industri pesawat terbang juga kan ngajar juga, Vin. Jadi bokap nyokap tuh guru sebetulnya. Jadi guru terus saya dapat ketemu yang sama orang gitu. Ini tuh orangnya sebenarnya profesinya juga yang kontradiktif. Terus dia bilang, Fik tahu nggak di Indonesia ya masih selalu lihat tuh dari kulitnya aja, nggak pernah lihat. Jadi udah sekolah aja, cari gelar minimal buat gaya-gayaan, orang buat percaya. Itu tadi dulu ada yang ngomong gitu. Ini mah kejadian sebenarnya ya pemirsa, bukan. Akhirnya udah sekolah terus, ya udah sekolah aja gitu kan. Dan kalau cerita saya sekolah itu kenapa juga, ya sebenarnya menarik juga gitu. Jadi kalau boleh cerita, dulu ada di Bandung tuh ada band legend banget, band metal, namanya Pupen. Jadi vokalisnya itu Aryan Seringai, Robin itu gitaris, gimbal baru pulang dari Bali, belum balik. Pokoknya gimbal, rambutnya dicat gitu, datang ke toko saya lagi nongkrong di toko saya. Fik, hai orang S2, ayo kita S2 bahasanya gitu. Robin, wah metal gini, Robin ngajakin S2. Oke, itu nggak niat pergi ke toko tuh dari bangun tidur tuh nggak ada niat mau sekolah lagi. Tapi singkat cerita akhirnya daftar bareng dengan Robin. Robin sekarang ada di Amerika ya udah sejahtera gitu. Ya udah jadi S2, terus bisnis, terus jadi dosen ya udah diajakin sama senior. Ada Prof Popi sekarang atase pendidikan Amerika ya. Gitu, nah Vicky ayo ngajar. Sebagai praktisi kan udah S2 juga gitu kan. Jadi emang semua nggak direncanakan sih awalnya. Ya selain memang ada orang tua itu. Sisanya kalau bisnis ya karena ya berbisnis, kemudian dia dosen, berkomunitas, apalagi Vin tadi di pemerintah. Ya dulu tuh di bagian komunitas saya tuh selalu di bagian ngambil peran untuk government relation. Jadi mau di bisnis, mau di komunitas gitu. Akhirnya mungkin ada wawasan. Akhirnya jadi nambahin di jaring ya udah. Rasanya sih ya
ya tadi pokoknya ceritanya nggak ada yang diatur, semuanya nggak didesain. Sisanya sih ya semua inline akhirnya. Jadi ternyata saya ngajar itu berpengaruh juga dengan bisnis. Bisnis kan harus ngerti. Oh ini. Terus sebetulnya target audiens saya itu bisa target konsumen saya anak muda. Pas kan? Sekalian kita promosi lah dikit-dikit. Kalau case kan kita bisa sambil promosi. Komunitas juga ada urusan dengan pemerintah. Nyambung sih, Vin. Jadi waktu kurang pasti, tapi mudah-mudahan bisa kita barengin terus. Jadi selalu inline ini. Dan jadi saling mengisi satu sama lain ya. Betul. Menarik juga ya, maksudnya kayak ayahnya bekerja di TNI AU, sekarang Kang Vicky ada di Angkasa Pura gitu kayak. Dan saya lahir tuh di Hussein tuh Bandara Hussein Bandung. Itu under Angkasa Pura 2. Jadi saya kembali ke Hussein. Itu namanya destiny kalau kata orang-orang. Betul. Serendipity destiny. Dan daerah dari orang tuanya juga nurun ya, dosennya gitu kayak. Iyalah. Akhirnya passion pengajar juga. Oke. Nah, menjalani hidup quadruple helix tentunya ngebuat Kang Vicky kenal dengan banyak leader di Indonesia nih. Ada nggak sih Kang kesamaan di mereka semua yang bikin karakter leadership-nya itu cukup kuat? Iya. Yang pasti punya background. Saya percaya manusia itu karakter orang itu dipengaruhi oleh 4 hal. Oh, apa tuh? Ada deh. Pasti nanti efeknya gitu ya. Udah serius nih, bener-bener kayak jadi aku bener-bener lagi belajar soalnya, jadi kayak penasaran. Apa tuh gitu? Jadi yang pertama itu katanya nasab. Katanya darah kan DNA tadi kan. Oh jadi dosen, jadi ini apa pengusaha sukses pasti ada juga generasi kedua, ketiga gitu. Politikus ya udah biasa juga di partai politik ngelihat bapaknya, networknya. Gitu. Yang kedua tuh lingkungan, ya kan? Lingkungan tuh influencing kita banget gitu. Wah ini mah lingkungannya kacau kan, selalu ada omongan gitu. Yang ketiga itu pendidikan. Ya kadang walaupun kita kerja di mana, kuliah di mana, kerja di mana, tapi pendidikan minimal mindset gitu ya pasti mempengaruhi. Yang keempat itu apa yang kita makan. Nah, jadi yang kita makan, saya percaya gitu ya, yang kita makan. Kalau dari uang baik-baik ya kita akan menjadi baik-baik. Kalau misalnya kita kerjanya dapat mendapatkan uang dari yang tidak baik gitu kan, itu kan mempengaruhi kita juga sifat. Atau minimal ya yang baik-baik aja lah makan gitu. Kan gitu. Orang makannya yang nggak sehat, terus kemudian kolesterol tinggi, darah tinggi, terus jadi temperamen, itu kan mempengaruhi juga ya nggak sih? Yang sehat-sehat ya jadi lebih kalem. Tapi ya kalau misalnya terlalu sehat juga akhirnya juga ya nggak bersemangat juga, jangan juga. Jadi menurut saya leader-leader yang ada, yang hebat-hebat di Indonesia, saya banyak belajar, kenal banyak enggak, Vin. Tapi yang penting bukan itu. Buat saya yang paling berharga itu kenal dengan baik gitu. Kualitasnya. Yang saya kenal beberapa walaupun dekat enggaknya kan tergantung juga relatif ya. Kalau saya sih pengennya ngakunya saya dekat banget nih sama para ini gitu. Pejabat-pejabat, tapi buat saya yang penting kita dapat belajar sih. Oke enggak jawaban? Oke. Sorry, mic-nya sampai kegeser nih gara-gara speechless. Oke. Ada sosok atau tokoh yang dikagumi dan menginspirasi hidup Kang Vicky nggak? Kalau ada itu siapa dan kenapa? Iya. Pangeran Charles. Ya. Enggak siapa lagi Pangeran Charles. Tiba-tiba ke ini kan kalau misalnya dibilang Sunda Empire gitu kan juga enggak juga ya. Tapi kalau misalnya saya ngomong ayah dan ibu saya terlalu klise. Tapi sebenarnya yang paling saya kagumi itu bapak ibu sih sebetulnya. Dengan segala karakteristik. Bapak itu yatim piatu dari kecil. Terus datang ke Jakarta kerja keras, terus sempat jadi ART gitu ya di Jakarta. Sampai akhirnya dapat beasiswa di Jepang ya. Gitu 12 tahun sampai S1 sampai S3 di Jepang. Benar-benar tadi gitu ya perjuangannya udahlah. Kemudian ibu benar-benar yang dari sisi kesabarannya sih, yang saya tahu bahwa bisa ada orang yang benar-benar literally nggak marah gitu ya, yang nggak pernah, yang paling takut menyakiti orang gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya akhirnya kontradiktif gitu, dan menurut saya itu yang menjadikan saya sekarang gitu ya, menjadi penyemangat sih.
Dan dia selalu bilang bahwa legacy, tadi yang saya bilang di awal, legacy. Singkat gayanya legacy ya, walaupun bapak mungkin nggak selalu eksplisit ngomong. Jadi pokoknya apa yang saya lakukan itu supaya anak-anak saya lebih mudah ke depannya. Saya nggak harus melulu ngasih materi, nggak selalu ngasih pembelajaran, tapi minimal ketika kamu ketemu sama orang-orang yang pernah berinteraksi sama papa, kamu bakal dibaikin, dibantu. Itu kan akhirnya seperti ngapain sih ngebangun program kampung kreatif gitu ya dulu di komunitas. Minimal saya bisa ajak anak saya ke kampung itu, pernah nggak ke Taman Dago Cikapayang yang sekarang huruf DAGO dulu, Abi teh yang bangun taman ini pakai uang urunan sama teman-teman segala macam dan seterusnya, kan ada cerita. Minimal itu ya. Itu sih. Jadi bapak sama ibu saya, jadi Pak Lili sama Bu Endah. Aku deg-degan nih mau nanya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya ini saya ternyata ini jawabannya banyak yang bikin soal. Berpotensi juga ini, biasanya ditanyainnya UMKM lagi. Atau kreatif. Oke. Menurut Kang Vicky nih, passion itu apa sih Kang? Saya pernah bisnis fashion sebenarnya dulu di Bandung. Itu fashion. Oh, itu fashion. Jadi itu nanti ada sound effect lagi. Ya mengerjakan apa yang kita sukai sih sebetulnya. Ngerjainnya. Jadi gini, kalau saya di satu titik ya kan, passion itu orang bilang ini mah given, tapi saya nggak percaya. Saya percaya bahwa passion itu bisa di-create juga. Bisa. Benar. Gimana sih? Saya pernah kerja di satu kantor yang ini mah nggak banget ya. Punten ini mah bos. Tapi saya mencari hal yang saya sukai ada satu perpustakaan kecil banget, sederhana, tapi akhirnya membuat saya jatuh cinta sama kerjaan saya karena saya ingin ke kantor datang semangat karena ingin ke sana gitu. Ada satu tempat sampah yang saya main basketan gitu, ngelempar. Harus ngitung nilai poin berapa. Terus kemudian saya coba merindukan tempat sampah itu untuk melempar itu. Ada satu dulu komputernya udah zaman awal 2000-an tuh pakai Mac gitu. Ada satu lagu yang dulu kan susah ya, masih pakai CD apa segala macam. Dulu Dave Matthews, Two Step lagunya. Ada di situ gitu. Jadi saya merindukan semua seremoni saya di kantor itu untuk akhirnya saya mencintai pekerjaan saya yang tadinya saya sebenarnya nggak suka sama bosnya, nggak suka apa segala macam. Jadi sebetulnya dilatih. Kan pasti yang alami ya, yang kita benar-benar suka banget itu lebih mudah. Passion lebih senang. Tapi kembali ya, menurut saya passion itu ya sederhana ya, semua orang tahu lah definisinya. Tapi menurut saya yang paling terpenting adalah passion itu bisa kita create. Tapi dengan sesuatu yang kita suka dulu, jadi ada stimulusnya gitu, dirangsang. Ini menarik banget sih, menarik banget, apalagi maksudnya kayak based on research sekarang anak muda kan kayak bener-bener nyari passion, terus kerja maunya di passionnya gitu kan. Jadi kalau kerja yang gak passionnya kayak malas-malasan gitu kan. Tapi mungkin itu yang membuat anak muda lebih sukses daripada saya, karena saya mungkin memaksakan diri. Tapi maksudnya kan maksudnya kayak kita passionate sama suatu hal, terus kita berkarir di industri itu karena kita passionate di situ. Tapi nggak semua hal yang kita kerjakan nggak semua hal yang harus kita kerjakan di pekerjaan itu sebenarnya bikin kita senang juga. Pasti ada aja gitu yang bikin kita nggak senangnya gitu kan. Bener. Tapi ketika kita bisa menemukan hal yang menyenangkannya itu, jadi hal yang nggak senangnya jadinya ya udahlah, bisa dikalahkan gitu kan. Nah itu yang priceless menurut aku, kayak lo udah apalagi kalau misalnya udah punya privilege untuk masuk ke industri yang dia passion ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada job desk yang dia nggak suka di situ tapi memang harus dikerjakan, ya udah kerjain aja gitu. Toh memang ada hal yang dia sukanya di situ kan gitu. Benar. Dan dulu nggak pernah kebayang juga ngurusin jadi pembicara ekonomi. Karena dulu mah ya, saya waktu SMA ditanya sama ibu saya, kamu cita-citanya apa? Kuliah di mana? Gak mau kuliah, pengennya main band. Gak mau, dulu mah gak mau kuliah, main band. Makanya saya sekolah diploma audio engineer itu ya udah sekalian aja sekolah, biar kerjanya di musik gitu. Ini garis tangannya jadi tukang kaos dulu, jadi nggak jadi artis gitu.
Boleh Kang diceritain awal masuk ke dunia industri kreatif gimana? Industri kreatif, kan kalau kreatif itu bicara dua, Vin. Ya. Ada produknya, ada model bisnisnya, caranya. Ya. Ya. Kan MLM juga menurut saya mah kreatif. Ya. Wah, ada ribuan orang anggota multi level marketing tanpa digaji, terus jualannya tuh dengan penuh seperti syiar agama kan ada. Itu kan salah satu. Ya. Saya ketemunya bukan beruntung ya, saya ketemunya cepet banget dengan jualan kreatif. Itu SD. Saya pernah. Jadi Bapak karena di industri penerbangan TNI AU sering pergi kemana pabrik-pabrik pesawat, terus oleh-olehnya yang murah meriah itu kan stiker merchandise. Karena banyak ya, ada satu tipe jenis pesawat stiker diambil banyak. Gitu. Jadi akhirnya ketika bawa pulang ke rumah, oleh-olehnya itu banyak satu jenis stiker. Terus ngapain saya nempelin banyak-banyak kan satu gambar gitu. Akhirnya saya bawa ke sekolah, saya mulai jualan walaupun waktu itu barter. Satu misalnya stiker, satu poster, flyer apa segala macam gitu ya, gambar-gambar pesawat. Itu dibarter sama minuman ringan, ada jajanan di kantin gitu. Awal tuh udah. Jadi saya udah jualan sebenarnya SD itu udah mulai ada, tapi mungkin nggak jualan rupiah. Jadi itu. Tapi kalau untuk produknya kreatifnya sebetulnya lebih kalau ke brand sendiri ya saya di tahun 98-an itu punya clothing. Distro create brand dulu juga nggak pernah mikir ini industri kreatif ya kan dulu kan belum tahu istilah itu sebenarnya itu. Jadi mulai dari distro tapi saya naikin kelas pemahaman saya, knowledge-nya itu saya berkomunitas. Kita bikin kreatif independent clothing community KIK ya. Saya ketua pertama KIK, itu forum arisannya Bapak pengusaha distro dulu lah di Bandung, terus jadi di Indonesia. Jadi karena berkomunitas, berorganisasi, mulai belajar. Saya bikin event seminar kreatif industri pertama bisa dibilang yang pakai judul industri kreatif di Bandung yang setahu saya 2005. Jadi setahu saya sih, seingat saya yang di Indonesia dulu juga 2005 bikin seminar waktu itu barengan dengan event Kickfest pertama, tapi namanya belum Kickfest. Di salah satu hotel bintang 2 masih di Bandung karena modalnya terbatas. Itu sih pertama kenal, akhirnya belajar. 2005 kamu umur berapa? Salah nyebutin tahun ini. Itu 16 tahun yang lalu ya? Itu ya 16 tahun ya? Waduh, masih 13 tahun. Iya, saya waktu itu juga baru lulus SMP sebetulnya. Baju. Kang, dulu Kang Vicky kan ikut membangun BCCF ya, maksudnya dari awal dengan beberapa orang Bandung gitu. Yeah. Itu gimana sih ceritanya waktu membangun BCCF ini dan apa yang melatar belakangi Kang Vicky dan teman-teman waktu itu untuk membangun BCCF ini?